Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk indikatornya adalah menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, menjelaskan tentang upaya Jepang meraih simpati bangsa Indonesia, kemudian mendiskusikan kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia ini tidak terlepas dari adanya Perang Dunia Kedua di mana blok Timur dan blok Barat. Nah, di blok Timur ini ada Jerman, Italia, dan Jepang. Untuk Jerman dan Italia ini fokus untuk wilayah Eropa, sedangkan Jepang ini fokus di Asia Pasifik, sehingga pecahnya Perang Asia Timur Raya ini kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Kemudian, terkait dengan proses masuknya Jepang ke Indonesia, ini diawali dengan Jepang menduduki Tarakan, Kalimantan ya. Ini pada tanggal 10 Januari 1942. Kemudian Jepang ke arah Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon dan menguasai wilayah tersebut. Kemudian pada bulan Februari 1942, pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Ya, petanya terkait dengan masuknya Jepang ke Indonesia ya, masuk di Tarakan kemudian menyebar ke wilayah-wilayah yang lainnya. Kemudian Singapura jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 15 Februari 1942. Pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, sini Banten ya. Kemudian Indramayu dan Kragan. Kragan ini antara Rembang dan Tuban. Kemudian Jepang menyerah di Batavia ini tanggal 5 Maret, kemudian 1942, kemudian Bandung ini 8 Maret 1942. Selanjutnya, pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Tentara Jepang Imamura di Kalijati, Subang 9 Maret 1942. Nah, ini perjanjian Kalijati inilah perjanjian sebagai penanda bahwa menyerahnya Belanda kepada Jepang dan akhirnya Indonesia dijajah oleh Jepang. Ini ya gambar atau foto suasana ketika perjanjian Kalijati. Kemudian, upaya Jepang ini memikat hati rakyat Indonesia atau untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan propaganda gerakan 3A, yaitu untuk meraih simpati rakyat Indonesia bahwa Jepang datang untuk membebaskan Indonesia. Semboyan 3A adalah Nippon Jaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Nah, ini ya poster-posternya ya terkait dengan gerakan 3A yang disebarluaskan oleh Jepang. Kemudian tujuan gerakan 3A adalah menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. Lalu mempropagandakan kemenangan Jepang, menanamkan anti barat terutama Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya ada organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943 untuk menggantikan gerakan 3A, dipimpin oleh 4 serangkai. Dalam hal ini ada Bung Karno, Bung Hatta, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur ya. Nah, ini tujuannya adalah meningkatkan semangat bangsa Indonesia untuk membantu pemerintah Jepang dalam melawan sekutu. Kemudian, salah satu bentuk propaganda Jepang ada beberapa videonya ya. Kemudian
kebijakan pemerintah pendudukan Jepang ini di bidang ekonomi adalah peluasan areal persawahan, kemudian pengawasan pertanian dan perkebunan, 40% untuk petani, 30% dijual kepada pemerintah dengan harga sangat murah, dan 30% diserahkan ke lumbung desa. Kemudian pemerintah Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina karena berhubungan dengan kepentingan perang. Nah, ini sistem ekonomi adalah sistem ekonomi militer atau self-sufficiency. Setiap wilayah harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Kemudian, setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintahan Jepang untuk kepentingan perang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga, emas dan berlian, hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang. Kemudian ada pembentukan Jawa Hokokai atau kebaktian rakyat Jawa dan Nogyokumiai, koperasi pertanian. Kemudian di bidang pemerintahan, ini ada pelaksanaan pemerintahan atas wilayah Indonesia. Dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu Angkatan Darat Rikugun dan Angkatan Laut Kaigun. Semua bagian wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ya. Kemudian pembagian 3 wilayah kekuasaan ya. Kekuasaan 1 ya, ini Jawa, Madura. Ya, Jawa dan Madura. Ini pusatnya di Batavia. Ini namanya kekuasaan Rikugun. Kemudian wilayah kedua yaitu daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura ya. Nah, ini kekuasaan Rikugun. Kemudian daerah Kalimantan, Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian ini kekuasaan Kaigun. Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Jadi ini ya stratifikasinya wilayah ya. Ada Shu, Karisidenan, kemudian ada Si, kota praja atau kabupaten ya. Kemudian ada Gun, kawedanan, Son, kecamatan ya, Ku ada kelurahan, Asia dusun, kemudian Gumi RT rukun tetangga atau Tonari Gumi. Kemudian untuk wilayah kota ini ada Shi, pemerintahan kota, Shu Kokan, pimpinan residen, kemudian Takubetsushi, daerah istimewa, Si, wali kota, Shiko ya, kemudian Bunken, sub kabupaten. Kemudian untuk mengatasi kekurangan pegawai, pemerintah Jepang memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menduduki beberapa jabatan dalam rangka pemerintahan Jepang menjalankan roda pemerintahan. Kemudian untuk bidang militer, Jepang berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan sekutu. Kemudian bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer dan semi-militer. Kemudian ada Heiho. Heiho ini adalah pembantu prajurit Jepang. Ini adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho ini menjadi bagian angkatan darat ya. Kemudian, anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang di dalam peperangan. Para anggota Heiho mendapat latihan untuk menggunakan senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi, dan sebagainya. Ini ya, Heiho. Kemudian, tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya untuk orang-orang Jepang. Pemerintah Jepang menugaskan seksi khusus dari bagian intelijen untuk melatih para anggota Heiho agar para pemuda Indonesia dapat melaksanakan tugas intelijen. Nah, ini poster-poster ya untuk menarik minat para pemuda untuk bergabung dalam Heiho. Kemudian ada pembela tanah air atau PETA. Ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943.
Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik dalam menghadapi pasukan sekutu. Nah, dari peta inilah nanti ini muncul tokoh-tokoh seperti Jenderal Sudirman, Pak Harto yang mendapatkan pelatihan militer ketika kita dijajah oleh Jepang. Kemudian, para pemuda ini mendapat pendidikan dan latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Pelatihan pasukan peta dipusatkan di Kompleks Militer Bogor yang diberi nama Jawa Boikyukun Kanbu Reseitai, Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Kemudian keanggotaan peta dibedakan dalam beberapa pangkat nama jabatan yang berbeda. Ada 5 macam pangkat, yaitu ada Daidanko, Komandan Batalion, kemudian Sudanko, Komandan Kompi, kemudian ada Shudanko, Komandan Peleton, Budanko, Komandan Regu, dan Gyuhei, Prajurit Sukarela. Kemudian di bidang sosial, ini ada pembentukan Tanarigumi ya, tadi di stratifikasi wilayah ya, di pembagian wilayah ada yang terbawah itu ada Gumi, nah ini Tanarigumi, rukun tetangga, dan sekarang masih ada ini RT ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk. Romusa, pengerahan tenaga kerja pada awalnya bersifat sukarela, tetapi kemudian dilaksanakan secara paksa, bahkan setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Kemudian ada tenaga Romusha, ini dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada yang dikirim ke Malaysia, Myanmar, Sarawak, Thailand, dan Vietnam. Para tenaga Romusha diperlakukan secara kasar oleh bala tentara Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja berat, tanpa mendapatkan makanan, minuman, dan jaminan kesehatan yang layak. Ini ya, gambaran potret Romusha pada masa pendudukan Jepang. Kemudian di bidang pendidikan, sekolah dasar ada Kokumin Gakko, diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Nah ini SD ya. Kemudian sekolah menengah dibedakan menjadi 2, yaitu Shotogakko SMP dan Chugakko SMA. Nah, jenis sekolah lainnya ini ada sekolah pertukangan, Kokyogakko, sekolah teknik menengah, Kokyo Sermon Gakko, kemudian ada sekolah guru yang dibedakan menjadi 3 angkatan, sekolah guru 2 tahun, Kyoto Shihan Gakko, sekolah guru 4 tahun, Goto Shihan Gakko, dan sekolah guru 2 tahun, Koto Shihan Gakko. Kemudian untuk penggunaan bahasa Indonesia, ini tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1943, semua tulisan yang berbahasa Belanda diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, itu ya terkait dengan Jepang ya, pendudukan Jepang di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.